Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dalam kumpulan kutipan inspiratif dari Habib Umar bin Hafidz, seorang ulama yang terkenal dengan kebijaksanaan dan pemikirannya yang mendalam. Dalam rangkaian kutipan ini, kita akan menemukan berbagai nasihat berharga tentang kehidupan, keimanan, kesabaran, dan cinta kepada Allah. Habib Umar mengajak kita untuk merenungkan makna kehidupan yang lebih dalam, menjadikan Allah sebagai pusat dari setiap amal dan niat kita. Setiap kutipan menggambarkan perjalanan spiritual yang dapat membantu kita menjalani kehidupan dengan lebih baik, menghadapi setiap ujian dengan sabar, serta berusaha untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Semoga kutipan-kutipan ini bisa memberikan inspirasi dan motivasi dalam langkah-langkah kita menuju ridha Allah. Berikut adalah kutipan panjang dari Habib Umar bin Hafidz yang penuh hikmah dan nasihat. Orang yang paling baik akhlaknya adalah yang paling sedikit menuntut hak-haknya dari manusia. Dan orang yang paling baik keyakinannya adalah yang paling banyak memberikan hak-hak manusia. Orang yang hatinya hidup adalah yang selalu mencari ridha Allah di setiap urusannya. Dan orang yang mati hatinya adalah yang selalu mencari kepuasan dirinya sendiri. Jika engkau menginginkan akhirat, perbaikilah niatmu dalam setiap amal. Jika engkau menginginkan dunia, sesungguhnya dunia itu adalah sementara, dan segala sesuatu yang sementara tidak akan bertahan lama. Maka fokuskan hidupmu pada yang kekal, bukan yang fana. Dalam hidup ini, jangan pernah merasa engkau sendirian. Saat engkau terjatuh dan merasa tidak ada yang peduli, ketahuilah bahwa Allah tidak pernah meninggalkanmu. Hanya saja kita sering lupa bahwa kasih sayangnya selalu ada di balik setiap ujian yang menimpa kita. Kebahagiaan sejati tidak datang dari apa yang kita miliki, tetapi dari ketenangan hati yang yakin bahwa segala yang terjadi adalah takdir terbaik dari Allah. Bersyukurlah atas apa yang ada, bersabarlah dalam menghadapi yang tidak bisa kita ubah, dan tetaplah yakin akan hikmah di balik semuanya. Jangan pernah meremehkan amal sekecil apapun, karena mungkin amalan yang engkau anggap kecil di dunia ini adalah amalan yang akan membawamu menuju surga. Dan jangan pernah merasa aman dari dosa sekecil apapun, karena bisa jadi dosa yang engkau anggap ringan itu menjadi penyebab jauhmu dari Allah. Hati yang bersih adalah hati yang tidak menyimpan dendam. Jika engkau bisa memaafkan orang lain, bukan berarti engkau lemah, tetapi justru engkau telah mengangkat derajatmu di hadapan Allah. Memaafkan adalah kemenangan terbesar bagi jiwa. Ketahuilah bahwa tidak ada yang lebih mulia di sisi Allah selain seorang hamba yang menghabiskan waktunya dalam ketaatan kepadanya. Meski dunia menawarkannya berbagai kesenangan, ia tetap memilih jalan yang diridai Allah. Itulah kemenangan yang sebenarnya. Ketika seseorang mengira bahwa dirinya sudah cukup baik, saat itulah ia mulai menjauh dari kebaikan. Karena orang yang sungguh-sungguh mencari ridha Allah selalu merasa dirinya belum cukup. Ia selalu merasa butuh untuk meningkatkan keimanannya dan memperbaiki amalnya. Jangan bersedih jika engkau tidak memiliki apa yang orang lain miliki, karena mungkin engkau telah diberikan sesuatu yang lebih berharga, yaitu hati yang bersyukur. Ingatlah bahwa harta terbesar adalah ketenangan jiwa dan keimanan yang kuat. Seseorang yang jujur kepada Allah dalam niat dan amalnya akan melihat bahwa setiap langkahnya selalu dipermudah. Bukan berarti ia tidak akan menghadapi cobaan, tetapi hatinya selalu diberi ketenangan karena yakin bahwa Allah selalu bersamanya. Dalam kesendirianmu, di saat engkau merasa tidak ada tempat untuk mengadu, ingatlah bahwa Allah selalu mendengarkan. Bahkan saat tidak ada kata yang mampu engkau ucapkan, Allah sudah tahu apa yang ada di hatimu. Mintalah kepadanya dengan penuh harap dan serahkan segalanya kepadanya dengan penuh keyakinan.
Setiap amal yang engkau lakukan dengan niat yang ikhlas akan diterima di sisi Allah, meski manusia tidak mengetahuinya. Sebaliknya, amal yang engkau lakukan hanya untuk dipuji manusia akan sia-sia di akhirat, meski manusia menganggapnya sebagai amal besar. Jangan iri dengan kebahagiaan duniawi orang lain, karena mungkin mereka sedang diuji dengan nikmat yang mereka miliki. Dan jangan berkecil hati dengan kesulitanmu, karena mungkin di dalam kesulitan itu terdapat keberkahan yang belum engkau lihat. Allah Maha mengetahui apa yang terbaik. Sebuah doa yang diiringi dengan keikhlasan dan tawakal adalah doa yang paling kuat. Jangan pernah meremehkan kekuatan doa, meskipun jawabannya belum engkau lihat saat ini. Ketahuilah bahwa Allah tidak pernah menunda sesuatu kecuali untuk memberimu yang lebih baik pada waktu yang tepat. Ketenangan hidup bukan datang dari jumlah harta, pangkat, atau pujian manusia, melainkan dari hati yang selalu ridha kepada Allah. Jika hatimu sudah merasa cukup dengan ketentuan Allah, maka dunia ini tidak akan mampu mengganggu ketenanganmu. Jangan sampai waktu hidupmu dihabiskan hanya untuk mengumpulkan dunia. Karena saat ajal menjemput, tidak ada yang bisa engkau bawa kecuali amal kebaikanmu. Ingatlah bahwa dunia ini hanyalah tempat persinggahan dan akhirat adalah tujuan. Hidup adalah ujian. Ujian kesabaran saat ditimpa musibah dan ujian rasa syukur saat menerima nikmat. Jangan biarkan nikmat membuatmu lupa kepada Allah, dan jangan biarkan musibah membuatmu putus asa dari rahmat-Nya, karena keduanya adalah ujian untuk mengukur keimananmu. Seorang mukmin yang sejati adalah yang selalu melihat kebesaran Allah di balik segala sesuatu. Ketika ia melihat keindahan, ia memuji Allah. Ketika ia melihat kesulitan, ia bersabar dan tetap memuji Allah. Karena ia tahu bahwa segala sesuatu datang dari Allah dan akan kembali kepadanya. Jangan pernah berhenti berusaha untuk menjadi lebih baik meskipun engkau merasa sudah banyak melakukan kebaikan. Karena di setiap amal ada tingkatan keikhlasan yang lebih tinggi. Dan di setiap dosa ada kesempatan untuk bertaubat dan memperbaiki diri. Kesabaran adalah kunci kebahagiaan. Tidak ada kebahagiaan tanpa kesabaran, karena hidup ini penuh dengan ujian. Bersabarlah dalam kebaikan, bersabarlah dalam menghadapi cobaan, dan bersabarlah dalam menunggu janji Allah. Karena pada akhirnya, kesabaran akan membawa ketenangan dan ridha-Nya. Hati yang hidup adalah hati yang dipenuhi dengan cinta kepada Allah dan Rasul-Nya. Ia tidak tertarik dengan gemerlap dunia yang sementara, tetapi selalu merindukan keabadian di akhirat. Ia senantiasa berusaha menjaga keikhlasan dalam amal, karena hanya Allah yang menjadi tujuannya. Hidup ini seperti perjalanan yang panjang. Ada saat-saat di mana engkau akan merasa lelah, ada saat di mana engkau akan terjatuh. Namun ingatlah, setiap langkah yang engkau ambil dengan niat karena Allah akan mempermudah perjalananmu menuju kebahagiaan abadi. Orang yang paling mulia di sisi Allah adalah yang paling bertakwa, bukan yang paling banyak hartanya atau yang paling tinggi kedudukannya. Takwa adalah perhiasan hati yang hanya bisa dicapai oleh orang yang benar-benar ikhlas dan tunduk kepada Allah. Ketenangan hati tidak akan bisa diraih oleh orang yang selalu merasa kurang dengan apa yang dimilikinya. Ketenangan hanya akan datang kepada mereka yang ridha dengan ketetapan Allah dan merasa cukup dengan apa yang Allah berikan. Dalam setiap musibah, carilah hikmah yang tersembunyi. Jangan hanya melihat kesulitan yang ada di depan mata, tetapi lihatlah bagaimana Allah sedang mendidik hatimu untuk menjadi lebih kuat dan lebih sabar. Musibah adalah jalan menuju kedewasaan iman. Orang yang benar-benar mencintai Allah adalah yang selalu merasakan kehadirannya dalam setiap aspek kehidupan. Ia tidak hanya mengingat Allah saat beribadah, tetapi juga saat bekerja,
saat berinteraksi dengan orang lain, dan dalam setiap langkahnya. Jangan pernah berputus asa dari rahmat Allah, meskipun dosa-dosamu sebesar gunung, karena rahmat Allah lebih luas dari dosa-dosa hambanya. Yang penting adalah bertaubat dengan sungguh-sungguh dan berusaha untuk tidak mengulangi kesalahan yang sama. Hidup ini adalah ujian keikhlasan. Apakah engkau akan tetap berbuat baik meskipun tidak ada yang melihat? Apakah engkau akan tetap bersabar meskipun tidak ada yang mendukung? Ikhlas adalah ketika engkau hanya mengharap ridha Allah, bukan pujian atau perhatian manusia. Seorang hamba yang taat akan selalu merasa kecil di hadapan Allah, meskipun ia mungkin dipandang besar di mata manusia. Karena ia tahu bahwa segala sesuatu yang ia miliki, baik ilmu, harta, maupun kekuatan, hanyalah pemberian dari Allah dan bisa diambil kapan saja. Jangan sia-siakan waktumu untuk mengejar sesuatu yang tidak akan abadi. Dunia ini hanyalah tempat singgah yang sementara. Gunakan waktumu untuk menyiapkan bekal yang cukup untuk perjalananmu menuju akhirat. Karena di sanalah kebahagiaan sejati berada. Sesungguhnya kebahagiaan yang paling tinggi adalah ketika seorang hamba bisa ridha kepada Allah dalam setiap keadaannya, baik saat senang maupun saat susah. Karena ia tahu bahwa segala sesuatu yang terjadi adalah bagian dari kasih sayang Allah kepada dirinya. Janganlah engkau menunda-nunda kebaikan yang bisa engkau lakukan hari ini, karena setiap detik yang berlalu tidak akan bisa kembali. Lakukanlah kebaikan meskipun kecil, karena bisa jadi amalan kecil itu adalah yang akan menyelamatkanmu di akhirat kelak. Ketika engkau menghadapi kesulitan, jangan pernah berpikir bahwa engkau sendirian. Allah selalu bersamamu, meskipun engkau tidak menyadarinya. Mintalah pertolongan kepadanya dengan penuh keyakinan, dan jangan pernah putus asa dari rahmat. Seorang mukmin yang baik adalah yang selalu menjaga lisannya. Ia tidak akan berbicara kecuali dengan perkataan yang baik. Ia tahu bahwa setiap kata yang keluar dari mulutnya akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Maka ia selalu berhati-hati dalam berbicara. Dalam hidup ini, yang terpenting bukanlah seberapa banyak yang kita miliki, tetapi seberapa berkah apa yang kita miliki. Barakah itu tidak selalu berarti banyak, tetapi cukup dan membawa ketenangan. Carilah keberkahan dalam setiap rezeki yang Allah berikan. Jika engkau menginginkan cinta Allah, maka cintailah apa yang Allah cintai dan bencilah apa yang Allah benci. Cinta kepada Allah bukan hanya ucapan di bibir, tetapi harus tercermin dalam setiap amal dan perilakumu. Jangan merasa aman dari dosa, sekecil apapun itu. Karena dosa kecil yang terus dilakukan tanpa penyesalan akan menjadi besar di sisi Allah. Dan jangan meremehkan kebaikan sekecil apapun, karena bisa jadi kebaikan itu yang akan mengantarkanmu ke surga. Ketika engkau merasakan kebahagiaan, jangan lupa untuk bersyukur. Karena kebahagiaan itu adalah ujian bagimu. Apakah engkau akan menjadi hamba yang bersyukur, ataukah engkau akan lupa kepada Allah? Syukur adalah kunci untuk menjaga nikmat yang Allah berikan. Hidup ini penuh dengan pilihan. Setiap hari engkau akan dihadapkan pada pilihan antara kebaikan dan keburukan, antara yang halal dan yang haram. Orang yang bijak adalah yang selalu memilih apa yang Allah ridha, meskipun itu sulit, dan meninggalkan apa yang Allah murka, meskipun itu mudah. Jangan pernah membalas kejahatan dengan kejahatan. Jika engkau disakiti, balaslah dengan kebaikan. Jika engkau dihina, balaslah dengan kesabaran, karena pada akhirnya kebaikan yang engkau lakukan akan kembali kepada dirimu sendiri. Ketika engkau menginginkan sesuatu, jangan hanya meminta kepada manusia. Mintalah kepada Allah, karena hanya Dia yang Maha Kaya, Maha Mengatur, dan Maha Pemurah.
Manusia terbatas dalam memberi, tetapi Allah tidak pernah kekurangan dalam memberikan karunia-Nya. Dalam setiap kesulitan ada kemudahan. Jangan pernah merasa putus asa hanya karena ujian yang datang begitu berat. Ujian adalah bagian dari rencana Allah untuk membersihkan dirimu dan meninggikan derajatmu jika engkau bersabar dan ridha dengan ketetapan-Nya. Seseorang yang mencintai Allah akan merasakan manisnya iman dalam setiap amalnya, meskipun amal tersebut berat bagi dirinya. Karena cinta kepada Allah membuat segala sesuatu yang sulit menjadi mudah dan yang berat menjadi ringan. Jangan pernah menghakimi seseorang hanya karena engkau melihat kesalahannya. Setiap orang memiliki perjalanan hidup yang berbeda-beda, dan mungkin di dalam kesalahannya ada pelajaran besar yang Allah sedang ajarkan kepada mereka. Berdoalah agar Allah memberikan hidayah kepada kita semua. Jika engkau ingin hatimu tenang, maka jauhilah maksiat dan perbanyaklah zikir. Maksiat adalah racun bagi hati, sedangkan zikir adalah obatnya. Hati yang selalu ingat kepada Allah akan merasakan ketenangan yang tidak bisa diberikan oleh apapun di dunia ini. Cinta kepada dunia adalah akar dari segala kejahatan. Jika hatimu terlalu terikat pada dunia, maka engkau akan kehilangan kedamaian batin. Sebaliknya, jika hatimu terikat pada Allah, maka dunia tidak akan bisa mempengaruhimu, karena engkau hanya menginginkan ridha-Nya. Seorang mukmin yang baik adalah yang selalu memikirkan dampak dari setiap perbuatannya, baik di dunia maupun di akhirat. Ia tidak akan melakukan sesuatu hanya karena itu menyenangkan atau menguntungkan, tetapi ia akan selalu mempertimbangkan apakah perbuatan itu diridai oleh Allah. Ketika engkau berdoa, jangan terburu-buru mengharapkan jawaban. Allah lebih tahu kapan waktu yang terbaik untuk mengabulkan doamu. Terkadang Allah menunda jawabannya, bukan karena Dia tidak mendengar, tetapi karena Dia sedang mempersiapkan yang lebih baik untukmu. Jika engkau merasa kesepian, ingatlah bahwa Allah selalu bersamamu. Dia tidak pernah meninggalkanmu, bahkan ketika engkau sendiri merasa jauh darinya. Dekatilah Allah dengan zikir dan doa, dan engkau akan merasakan kehadiran-Nya dalam hatimu. Kunci dari kehidupan yang sukses adalah keikhlasan dan ketawakalan. Ikhlaslah dalam setiap amal dan tawakallah kepada Allah dalam setiap urusan. Dengan begitu, engkau akan merasakan ketenangan karena engkau telah menyerahkan semuanya kepada Yang Maha Mengatur. Tidak ada yang lebih mulia di sisi Allah selain hati yang tunduk kepadanya. Hati yang selalu merendahkan diri di hadapan Allah adalah hati yang akan diangkat derajatnya, baik di dunia maupun di akhirat. Ketika engkau melihat seseorang dalam kesulitan, jangan menambah beban hidupnya dengan kata-kata yang menyakitkan. Sebaliknya, bantulah mereka dengan doa, nasihat yang baik, atau perbuatan yang bisa meringankan beban mereka. Itulah tanda kasih sayang yang sejati. Kesabaran adalah senjata terkuat bagi seorang mukmin. Dengan kesabaran, engkau akan mampu menghadapi segala ujian yang datang dalam hidup ini. Tanpa kesabaran, hidupmu akan penuh dengan kegelisahan dan kekecewaan. Karena engkau tidak bisa menerima takdir Allah. Hidup ini adalah ujian keimanan. Jangan pernah berpikir bahwa hidup tanpa ujian adalah hidup yang ideal. Justru ujian adalah tanda bahwa Allah masih mencintaimu, karena melalui ujian itu, Dia mengajarkanmu untuk menjadi lebih kuat dan lebih dekat kepadanya. Ketika seseorang meninggalkan sesuatu karena Allah, Allah akan menggantikannya dengan sesuatu yang lebih baik. Jangan takut kehilangan dunia jika itu demi mendapatkan ridha Allah, karena dunia ini hanya sementara, sedangkan ridha Allah adalah abadi. Orang yang paling bahagia di dunia ini bukanlah orang yang memiliki segalanya, tetapi orang yang merasa cukup dengan apa yang Allah berikan kepadanya.
Kebahagiaan sejati adalah ketika hatimu ridha dengan takdir Allah, baik dalam keadaan senang maupun susah. Jika engkau merasa kesulitan dalam hidup, jangan pernah putus asa dari rahmat Allah. Kadang kesulitan itu datang untuk membersihkan hatimu dari penyakit-penyakit dunia dan mengangkat derajatmu di sisinya. Bersabarlah dan tetaplah berbaik sangka kepada Allah. Jangan biarkan hatimu dipenuhi dengan kecemasan tentang masa depan. Masa depan adalah rahasia Allah dan tidak ada yang bisa mengetahuinya kecuali Dia. Yang bisa engkau lakukan adalah berusaha sebaik mungkin dan menyerahkan hasilnya kepada Allah dengan penuh keikhlasan. Dalam setiap amal, niat adalah hal yang paling penting. Jika niatmu adalah untuk mencari ridha Allah, maka amalmu akan diterima di sisinya, meskipun kecil. Tetapi jika niatmu adalah untuk mendapatkan pujian manusia, maka amalmu tidak akan memiliki nilai di hadapan Allah, meskipun besar. Jangan terlalu banyak berbicara tentang keburukan orang lain, karena mungkin di balik keburukan yang engkau lihat, ada kebaikan yang Allah sembunyikan. Dan mungkin di balik kebaikan yang engkau tunjukkan, ada keburukan yang Allah tutupi. Maka, perbanyaklah introspeksi diri sebelum menilai orang lain. Hati yang bersih adalah hati yang tidak pernah iri terhadap keberhasilan orang lain. Ketika engkau melihat orang lain sukses, doakanlah mereka dan berusaha untuk memperbaiki dirimu sendiri. Karena setiap orang memiliki rezeki dan takdir yang telah ditetapkan oleh Allah. Kesuksesan yang sejati bukan diukur dari seberapa banyak harta yang engkau kumpulkan, tetapi dari seberapa banyak amal kebaikan yang engkau lakukan. Karena pada akhirnya, yang akan menghitung adalah Allah, bukan manusia. Dalam kehidupan ini, engkau tidak akan pernah bisa memuaskan semua orang. Jadi, fokuslah pada memuaskan Allah. Ketika Allah ridha denganmu, maka tidak ada yang perlu engkau khawatirkan tentang pandangan manusia. Ketika engkau melihat seseorang dalam kebaikan, jangan iri atau dengki. Sebaliknya, ambillah pelajaran darinya dan berusahalah untuk mencontoh kebaikannya. Karena orang yang iri tidak akan pernah merasa cukup, sementara orang yang bersyukur akan selalu merasa bahagia. Jika engkau ingin hidupmu berkah, maka perbanyaklah kebaikan. Kebaikan yang engkau lakukan dengan ikhlas akan membawa barakah tidak hanya bagi dirimu, tetapi juga bagi orang-orang di sekitarmu. Barakah itu tidak selalu berupa harta, tetapi bisa berupa ketenangan hati dan kemudahan dalam hidup. Dalam setiap kebangkitan, selalu ada kejatuhan. Begitu pula, dalam setiap kejatuhan pasti ada pelajaran. Jangan pernah menganggap kegagalan sebagai akhir dari segalanya, tetapi lihatlah itu sebagai langkah awal menuju kebangkitan yang lebih baik. Allah tidak akan membiarkan hamba-Nya berputus asa selama ia berusaha. Seseorang yang memiliki keyakinan yang kuat kepada Allah akan merasakan ketenangan di tengah kegaduhan. Dalam setiap masalah, ia tidak akan gelisah karena ia tahu bahwa Allah bersamanya. Ketenangan hati adalah anugerah bagi mereka yang percaya kepadanya. Jika ingin mengubah dunia, mulailah dari dirimu sendiri. Perbaiki akhlak, niat, dan amalmu, dan jadilah contoh yang baik bagi orang lain. Dengan demikian, perubahan positif akan menginspirasi orang-orang di sekitarmu. Cinta kepada Allah bukan hanya tentang lisan yang mengucap, tetapi harus tercermin dalam perilaku dan tindakan kita. Jika kita mencintai Allah, maka kita harus mencintai dan menjalankan ajarannya dengan sepenuh hati. Cinta yang sejati adalah cinta yang membangkitkan semangat. Ketika engkau merasa dirimu tidak berdaya, ingatlah bahwa Allah tidak pernah melihat seberapa kuatnya kamu, tetapi seberapa tulus niatmu. Dalam kelemahanmu akan ada kekuatan jika engkau menyerahkan semua kepada Allah. Berbahagialah orang yang memiliki teman yang baik, karena teman yang baik adalah cermin dari diri kita. Mereka yang selalu mengingatkan kita kepada Allah dan mengajak kita untuk berbuat kebaikan.
Jika engkau tidak menemukan teman yang seperti itu, berdoalah kepada Allah agar Dia memberikan teman yang baik untukmu. Jangan pernah lelah berdoa, meskipun terkadang doamu belum terjawab. Doa adalah senjata yang paling ampuh bagi seorang mukmin. Allah mendengar setiap doamu dan Dia tahu apa yang terbaik untukmu. Terkadang, jawaban terbaik adalah penundaan atau cara yang tidak terduga. Hidup ini penuh dengan cobaan. Namun, setiap cobaan yang datang adalah bentuk kasih sayang Allah untuk menguji dan meningkatkan keimanan kita. Jangan pernah merasa bahwa ujian itu adalah kutukan, tetapi anggaplah sebagai kesempatan untuk mendekatkan diri kepadanya. Kesempurnaan hanya milik Allah. Kita semua adalah makhluk yang tidak sempurna, dan kesalahan adalah bagian dari perjalanan hidup. Yang terpenting adalah bagaimana kita belajar dari kesalahan dan berusaha untuk tidak mengulanginya di masa depan. Setiap hamba Allah memiliki jalan hidup yang berbeda. Jangan pernah membandingkan dirimu dengan orang lain, karena setiap orang memiliki ujian dan keberkahan yang berbeda-beda. Fokuslah pada perjalananmu sendiri dan berusaha menjadi versi terbaik dari dirimu. Jangan menganggap remeh kebaikan yang engkau lakukan. Sekecil apapun amal itu, jika dilakukan dengan ikhlas, akan memiliki nilai yang besar di sisi Allah. Dan sebaliknya, jangan anggap sepele dosa yang engkau lakukan, karena bisa jadi itu adalah penghalang bagimu untuk mendekat. Seorang hamba yang pandai bersyukur akan selalu merasakan kebahagiaan, meskipun dalam keadaan sulit sekalipun. Syukur adalah pintu menuju segala kebaikan, dan orang yang bersyukur akan mendapatkan nikmat yang lebih banyak dari Allah. Hati yang baik adalah hati yang tidak hanya mencintai, tetapi juga mau berkorban. Cinta yang sejati akan membuat kita rela memberikan yang terbaik untuk orang-orang yang kita cintai tanpa mengharapkan imbalan. Ketika engkau melakukan kesalahan, jangan hanya merasa menyesal. Belajarlah untuk memperbaikinya dan bertaubat dengan sungguh-sungguh. Allah menyukai hamba-Nya yang mau bertaubat, karena taubat adalah tanda bahwa kita masih memiliki harapan. Orang yang bijaksana adalah yang tidak terburu-buru dalam mengambil keputusan. Ia selalu berpikir panjang dan mempertimbangkan dampak dari setiap tindakan yang akan diambil. Ketika menghadapi masalah, carilah solusi yang terbaik dengan kepala dingin. Jangan takut untuk bermimpi besar. Dengan keyakinan kepada Allah, tidak ada yang tidak mungkin. Setiap impian yang baik adalah bentuk doa yang kita panjatkan kepadanya. Kerja keras dan tawakal adalah kunci untuk mewujudkan impian tersebut. Kesederhanaan dalam hidup adalah jalan menuju ketenangan. Jangan terlalu terikat dengan harta dan kedudukan, karena semua itu bersifat sementara. Yang abadi adalah amal dan kebaikan yang kita lakukan. Ketika seseorang berbuat baik kepadamu, jangan hanya terima dengan senyuman, balaslah dengan doa dan kebaikan agar hubungan itu semakin erat dan berkat Allah semakin melimpah dalam hidup kita. Dalam bergaul dengan orang lain, jagalah adab dan sopan santun. Saling menghormati adalah pondasi dari setiap hubungan yang baik. Jika kita ingin dihormati, kita harus terlebih dahulu menghormati orang lain. Kehidupan ini penuh dengan pilihan. Pilihlah untuk selalu berbuat baik, meskipun itu berarti harus mengorbankan kenyamananmu. Kebaikan yang tulus akan selalu membawa kebahagiaan, baik di dunia maupun di akhirat. Ketika kita berbuat salah, jangan langsung menganggap diri kita hamba yang terkutuk. Ingatlah bahwa setiap manusia pasti melakukan kesalahan. Yang terpenting adalah bagaimana kita mengakui kesalahan itu dan berusaha untuk Allah tidak melihat seberapa banyak ibadah yang kita lakukan, tetapi Allah melihat seberapa ikhlas kita dalam melakukannya. Ikhlas adalah inti dari setiap amal, dan tanpa ikhlas ibadah kita tidak ada nilainya. Hidup ini bukan tentang seberapa cepat kita mencapai tujuan, tetapi tentang seberapa banyak kita belajar dari perjalanan tersebut.
Nikmatilah setiap proses, karena dari situlah kita akan mendapatkan pengalaman yang berharga. Jangan biarkan rasa malas menghalangi langkahmu untuk berbuat baik. Terkadang, kemalasan muncul sebagai ujian dari Allah untuk menguji seberapa kuat keinginanmu untuk berbuat baik. Lawan rasa malas dengan semangat yang ketika kamu melihat seseorang melakukan kesalahan, jangan langsung menghakimi. Berikanlah kesempatan kepada mereka untuk berubah. Kita semua sedang berjuang dalam perjalanan hidup yang sama, dan saling mendukung adalah hal yang terpenting. Berdoalah dengan keyakinan bahwa Allah akan mengabulkan doa-doamu, meskipun tidak selalu dengan cara yang kita inginkan. Allah lebih tahu apa yang terbaik untuk hamba-Nya, dan setiap doa yang tulus pasti akan mendapatkan balasan yang setimpal. Hidup ini penuh dengan liku-liku. Kadang kita di atas, kadang kita di bawah. Tetapi ingatlah bahwa setiap keadaan adalah ujian dari Allah. Yang terpenting adalah bagaimana kita menyikapi setiap keadaan dengan sabar dan penuh rasa syukur. Ketika kita melakukan amal kebaikan, jangan tunggu pujian dari orang lain. Lakukanlah kebaikan itu karena Allah. Puji-pujian manusia hanya sementara, sedangkan ridha Allah adalah tujuan utama kita. Seseorang yang memiliki hati yang bersih adalah orang yang selalu siap memaafkan. Memaafkan bukan berarti melupakan, tetapi memberi kesempatan untuk memperbaiki diri. Hati yang penuh dengan maaf adalah hati yang tenang. Jangan pernah ragu untuk memberikan kebaikan kepada orang lain. Kebaikan yang kita lakukan tidak hanya akan membawa manfaat bagi orang lain, tetapi juga akan mendatangkan keberkahan bagi diri kita sendiri. Ketika hidup ini terasa berat, ingatlah bahwa Allah tidak pernah memberikan ujian di luar kemampuan hamba-Nya. Setiap ujian adalah tanda kasih sayang-Nya untuk mengangkat derajat kita di sisi-Nya. Kesedihan dan kebahagiaan adalah dua sisi dari kehidupan. Jangan biarkan kesedihan menghalangimu untuk melihat kebahagiaan yang ada di sekitarmu. Setiap masalah pasti ada solusinya, dan setiap kesedihan pasti ada hikmah di baliknya. Dalam bersahabat, pilihlah teman yang dapat mengingatkanmu kepada Allah. Teman yang baik akan selalu mengajakmu berbuat kebaikan dan menjauhkanmu dari keburukan. Mereka adalah anugerah yang tidak ternilai. Jangan terjebak dalam sikap skeptis terhadap orang lain. Setiap orang memiliki cerita hidup yang berbeda. Alih-alih menilai, cobalah untuk memahami dan memberi dukungan, karena kita semua sedang berusaha menjadi lebih baik. Hiduplah dengan penuh rasa syukur, karena syukur adalah kunci kebahagiaan. Ketika kita menghargai setiap nikmat, besar maupun kecil, kita akan menemukan kebahagiaan di setiap langkah perjalanan hidup kita. Semoga kutipan-kutipan dari Habib Umar bin Hafidz ini dapat menjadi sumber inspirasi dan motivasi bagi kita semua. Mari kita jadikan setiap nasihat yang telah disampaikan sebagai pengingat untuk memperbaiki diri, meningkatkan keimanan, dan selalu bersyukur atas segala nikmat yang diberikan Allah. Dengan mengamalkan ajaran-ajaran ini, kita dapat menciptakan kehidupan yang lebih bermakna dan penuh berkah. Ayo, bersama-sama kita terapkan nilai-nilai kebaikan dalam kehidupan sehari-hari. Dan semoga kita semua senantiasa berada dalam lindungan dan rahmat Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.